Saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman penyintas autoimun yang ada yang baru didiagnos sehingga dia shock, ada yang sudah didiagnos sudah beberapa tahun yang silam, dan dengan rasa putus asa bertanya apakah saya bisa sembuh, begitu ya, apakah saya bisa sembuh. Teman-teman yang tercinta, saya adalah penyintas autoimun juga, dan saya sudah remisi. Saya tidak minum obat, saya melakukan aktivitas normal, melakukan kebugaran, aktivitas ekstrim juga seperti naik gunung dan lain-lain begitu. Kemudian ketergantungan suplemen enggak juga gitu. Saya lebih mengedepankan memberikan tubuh saya dengan asupan makanan yang natural. Tapi yang lebih penting dari itu hanyalah fisik-fisik yang saya coba jalankan, bahan fisik yang coba saya masukkan ke dalam tubuh saya. Tetapi yang lebih penting, yang mendasarinya adalah mindset, pikiran. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita masukkan ke dalam tubuh, itu diolah oleh sel-sel tubuh kita. Dan itu dikendalikan oleh hormon-hormon dan pikiran yang ada di dalam tubuh. Nah, perlu diketahui pada tahun 2016 pada saat didiagnos itu saya dalam kondisi yang sangat parah, kondisi di dalam organ saya, di mana pada saat itu infeksi kandung kemih yang tidak diketahui sebabnya, kemudian ada beberapa masalah di sekitar rahim sehingga harus diangkat, usus buntu juga diangkat, kemudian uretra, yaitu saluran dari ginjal menuju ke kandung kemih itu mampet, sehingga harus diberikan saluran nefrostomi dari punggung untuk mengeluarkan urin. Kemudian setelah ini bisa dibuat saluran buatan dari ginjal ke kandung kemih, itu pun saya masih ISK-nya masih parah. Jadi sakitnya luar biasa, demam itu hampir 1 tahun lebih. Dalam demamnya itu nggak main-main, 40 sampai 41 derajat begitu ya. Dan pada saat itu saya drop, iya, saya juga mengalami itu dan hopeless gitu ya. Sampai suatu saat saya masuk ICU, di detik saya tidak berdaya. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang mau saya bawa seandainya saat ini saya harus menghadap kepada Tuhan. Dan detik itulah merupakan titik balik. Setelah menjalani kurang lebih pergantian DJ stand, harus sekitar 15 kali operasi lah, di luar operasi angkat ini itu hampir 2-3 bulan sekali ya saya dibius dan melaksanakan itu semua. Artinya apa? Di saat-saat terpuruk itu tahun 2017, 2018 ada satu titik keseriusan bahwa saya tidak bisa seperti ini. Banyak PR yang harus saya kerjakan dikarenakan ketidaksiapan. Seandainya saat itu saya benar-benar harus menghadap kepada Tuhan begitu ya. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat lingkungan semuanya, untuk membawa bekal jika nanti mati. Nah itu adalah motivasi saya untuk mengisi hidup, mendrive apa yang ada di pikiran saya, bagaimana saya mau makan sehat dengan ikhlas, melakukan hidup dengan ikhlas. Itu adalah satu motivasi saya. Nah, teman-teman mungkin punya motivasi yang lain, entah itu hidup untuk misalnya anak, untuk suami, untuk ibu. Nah, maksud saya cari satu momen, motivasi, dan pegang itu dan lihat bagaimana kekuatan motivasi itu bisa mendrive hidup kita ke depannya, lifestyle kita. Jadi kalau misalnya kita mau diet itu untuk badan kurus atau apa, saya rasa itu
tidak terlalu kuat motivasi seperti itu. Saya akan rajin minum vitamin D supaya saya remisi. Tapi tujuannya apa? Goalnya apa? Jadi cari satu goal yang besar, yang benar-benar bisa kau gantungi untuk menjalani hidup-hidup berikutnya. Pasti bisa. Komunitas Odai sudah mencanangkan satu mutu namanya Tulus ya, 7 langkah untuk sehat. Itu adalah guidance atau alat untuk membawa teman-teman menuju motivasi yang satu tadi itu. Coba dipraktekkan ya. Salam remisi.